Sesungguhnya kematian itu pasti. Iya, kematian itu pasti. Bukan apakah sebelum penyakit ini tidak ada orang yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan DC Sejati. Pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menguak fenomena kejadian-kejadian yang sedang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di beberapa belahan dunia tentang penyakit yang sedang mewabah, yaitu tentang COVID-19 atau Corona. Insyaallah, atas izin Allah kita akan coba menguak melalui proses mediumisasi yang akan kita laksanakan. Semoga nanti dari proses itu kita akan mengetahui atau mendapatkan manfaat tentang COVID-19 atau Corona yang sedang terjadi atau mewabah di belahan dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Sesaat lagi kita akan melakukan proses mediumisasi. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar, selamat, dan kita senantiasa akan mendapatkan hikmah dari proses mediumisasi ini. Saksikan di DC Sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya bicara dengan siapa? Aki Galunggung. Aki Galunggung. Aki Galunggung ini berasal dari mana kalau saya boleh tahu? Jawa. Dari Jawa. Begini, bisa kan kita ngobrol kan ya? Nah, kan sekarang ini di negara kita dan juga di beberapa negara luar sedang ada wabah atau penyakit yang namanya Corona. Kira-kira bisa nggak Aki Galunggung menjelaskan apa sih penyakit atau virus Corona ini, asalnya atau seperti apa? Bisa Aki menjelaskannya? Coba seperti apa? Seperti apa kalau kita bisa memberikan informasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya umumnya juga yang ada di luar dari Indonesia ini. Seperti apa coba bisa Aki jelaskan? Penyakit itu sebenarnya Kenapa? tercipta dari pikiran manusia. Tercipta dari pikiran manusia. Terus Yang terlalu berlebihan menyebarkan sesuatu yang tidak benar. terus Hakikat hidupnya kita dari Allah. iya, Karena gunjang-ganjing dunia ini timbullah peperangan. peperangan seperti apa maksudnya ini? Peperangan ini menguasai dunia ini. Dengan menguasai dunia ini Sengaja diciptakan. sengaja diciptakan virus ini ya. Ya, Apalagi yang bisa Aki jelaskan tentang virus ataupun penyakit ini? tidak bisa sembarangan masuk ke tubuh manusia. Virus ini tidak bisa sembarangan masuk ke tubuh manusia. Maksudnya seperti apa itu? Yang akal pikirannya sehat. Yang akal pikirannya sehat. Terus maksudnya? Tidak berpikir yang macam-macam. Kebanyakan manusia terlalu macam-macam. Pikirannya. Selalu bersangka kepada yang sang pencipta. Oh gitu ya. Lalu Jadikan bahan ganjang sehingga sekarang bukan itu. jadi ternyata salah satu penyebab
seseorang itu terkena penyakit atau virus ini dari pikirannya juga. Seperti itu ya, buruk sangka dengan yang menciptakan kita. Seperti itu. Tapi yang berkembang informasinya bahwa virus itu yang bisa menyebabkan tubuh kita sampai ngedrop, bahkan juga menyebabkan kematian yang orang pahami, yang orang tahu. Kalau menurut Aki sendiri seperti apa seperti itu? Bukan dari penyakitnya, melainkan manusia itu punya penyakit sendiri. Manusia itu sebetulnya punya penyakit sendiri ya. Tapi lebih-lebihkan yang seperti itu. Terlalu berlebihan menyikapi ya, begitu. Lalu apalagi? Akan saya jelaskan. Silakan. Biar saudara kita di luar sana bisa memahami dan bisa menyikapi dengan bijak tentang penyakit ini. Seperti apa coba? Sebenarnya penyakit itu tidak terlalu berlebihan. Sebenarnya penyakit itu tidak terlalu berlebihan ya, atau terlalu mengkhawatirkan maksudnya ya. Lalu faktor manusia yang kemudian dimanfaatkan oleh jin. Seperti itu. Nah, jin itu senang membuat sesat. Sehingga menjatuhkan keimanan manusia itu sendiri. Bukan karena penyakitnya ya, karena hatinya. Karena hatinya ya. Iya. Sulit untuk dijelaskan. Iya. Tapi bagaimana menurut Aki tentang hasil medis yang menjelaskan bahwa penyebab dari itu memang ada bagian ataupun penyebabnya itu suatu virus yang merusak organ tubuh manusia dengan beberapa gejala-gejala yang dialami. Jadi seperti apa kalau menurut Aki tentang hasil medis yang menyatakan seperti itu? Omong kosong. Omong kosong. Hanya Allah yang mampu menjawab nyawa seseorang. Oh gitu, hanya Allah lah yang mampu sebetulnya mencabut nyawa seseorang, bukan penyakit itu maksudnya ya? Itu karena takdir orang itu sendiri. Oh, karena takdir sebetulnya ya. Terus saja digonjang-ganjingkan dengan penyakit itu. Benar-benar nakuti masyarakat. Nakuti masyarakat. Tidak benar itu. Oh, tidak benar menurut Aki ya? Lalu sebaiknya untuk kita atau untuk kami semua, khususnya saudara kita yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, seperti apa harusnya menyikapi dengan adanya penyakit corona ini yang sangat mewabah dan sangat mengkhawatirkan gitu. Yang pertama, ya, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian daripada iman ya. Terus apalagi? Berpikirlah husnuzon. Berpikir husnuzon atau baik sangka. Lalu apa lagi? Kebanyakan manusia suka berlebihan. Iya, ya, suka berlebihan. Kalau hati dan pikiran kita pas. Bagaimana Mas Niki? Hati dan pikirannya pas. Oh, kalau hati dan pikirannya pas, insya Allah tidak. Insya Allah tidak akan kena penyakit seperti itu ya. Betul. Allah yang jamin. Memang terkadang kan kita ini secara syariatnya mungkin memang secara medis menyatakan bahwa itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Walaupun sebetulnya hakikatnya segala sesuatu atas izin Allah gitu ya. Memang ada penyakit itu. Memang ada penyakit itu sebetulnya ya. Tapi tidak sembarangan orang. Hanya orang-orang yang kotor. Oh, orang-orang jorok. Virus itu karena kejorokan manusia itu sendiri. Tercipta dari kotoran. Tercipta dari kotoran menurut ya. Tapi mohon bangkai. Oh gitu. Nah, tapi mohon maaf ini Ki ya. Tapi ada sebagian korban yang terbukti telah meninggal selain dari takdir Allah ya Ki ya. Tetapi mereka itu secara dohirnya itu orang-orang yang sangat
menjaga sekali dengan kebersihan sebetulnya, bahkan orang-orang pejabat ataupun orang-orang yang kategori kehidupannya sangat steril atau bersih, tapi masih kena itu. Banyak jadi kotor yang harus dipahami. Oh, maksudnya bukan hanya kotor secara fisik, maksudnya ya kotor seperti apa yang maksud Aki Gang? Hatinya ya, Dan pikiran hati dan pikirannya. yang berlebihan juga sesuatu. Oh begitu ya. Bagaimana tidak yang dipikirkan hanya dunia, materi dan sebagainya. Oh berarti kalau orang-orang itu yang pikirannya banyak selalu memikirkan urusan dunia, materi, itu malah yang menyebabkan kelemahan di pikirannya gitu ya. Tapi kan pada umumnya manusia kebanyakan seperti itu kan. Ya, sangkanya penyakit itu dihadirkan Oh begitu. agar kalian semua paham. Untuk paham seperti apa maksudnya tuh Ki? Kotoran, Kotoran, pikiran yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang tidak benar. hati yang tidak benar. Ya, semua itu harus dihilangkan. Oh, semua itu harus dihilangkan ya. Itu berarti salah satu yang sebetulnya lebih kuat untuk menghalangi atau mengantisipasi daripada virus itu maksudnya Ki ya. Benar, silakan kalian buktikan omongan saya. Iya ya, dibandingkan pola hidup yang sehat secara dohirnya, tetapi kalau hatinya busuk, kotor, pikirannya itu malah beresiko lebih cepat kena gitu ya. Iya, karena kebanyakan para manusia dunia sedang mencari apa yang mereka cari. Bangkai-bangkai, cari-cari sumber penyakit. Oh begitu ya. Akhirnya penyakit itu yang mendatanginya. Bukan menyalahkan Tuhan, Iya. bukan menyalahkan Sang Pencipta. Bukan. Seharusnya kita lebih introspeksi. Dengan adanya kejadian ini, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau yang menciptakan kita, khususnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Ki ya. Jadi begini Ki, kan dengan adanya kejadian-kejadian ataupun datangnya virus ini, sehingga aktivitas orang-orang bahkan aktivitas ibadah pun jadi terhambat ataupun jadi susah. Itu menurut Aki seperti apa? Itu yang dinamakan kiamat sudah dekat. Oh, maksudnya salah satu tandanya gitu ya. Bukan kiamat bagi manusia. Bukan kiamat bagi manusia, maksudnya kiamat seperti apa itu? Mereka meninggalkan kewajiban untuk demi hidup kekal. Iya. Takut akan kematian yang sudah pasti. Oh gitu ya. Penyakit itu belum pasti, tapi ajal itu pasti. Iya. Jadi mereka lebih takut dengan kematian yang seperti itu, padahal apabila dengan meninggalkan aktivitas ibadah itu malah tidak benar. Seharusnya tidak seperti itu maksudnya ya. Kita boleh takut, boleh kita khawatir, tetapi tidak juga harus sehingga membuat aktivitas ibadah kita jadi terganggu harusnya ya. Seharusnya kita lebih dekat kepada Allah harusnya ya. Semakin menambah keimanan kita seharusnya ya dengan adanya penyakit. Penyakit Allah itu kuasa. Betul. Corona artinya kun katanya. Oh, corona itu ya. Ya. Walaupun di dalam bahasa Arab yang lain corona artinya berdiam katanya ya. Itu memang sengaja. Kata Nabi kan pernah juga Nabi mengatakan bahwa suatu saat jin itu akan menghalangi umatku untuk ibadah. Mungkin salah satunya faktornya ini ya. Oh ini ya Kia, salah satunya dengan cara diberikannya penyakit ini supaya kita susah untuk ibadah gitu maksudnya ya. Dari kejadian ini kita bisa melihat kebanyakan manusia dunia takut dengan penyakit, bukan takut dengan mati. Sesuatu yang sudah pasti. Oh gitu ya. Ya. Padahal penyakit atau kematian itu hanya Allah yang tahu ya Kia. Kalau ini sembuh dari corona mudah. Apa? Untuk bisa sembuh menurut Aki apa? Mudah seperti apa? Apa punya? Berdiam, menjaga mulut, hati, hawa nafsu, berpuasa. Oh, berdiam, menjaga mulut, hati, berpuasa.
Itu Bukan salah berdiam satu. diri mengunci di rumah, bukan. Oh, bukan berdiam dengan mengunci di rumah sebetulnya ya. Berpasrah kepada Allah. Berpasrah kepada Allah. Puasa menahan hawa nafsu. Puasa dengan menahan nafsu gitu ya. Nah, Iya. silakan kalian buktikan ucapanku malam ini. Berarti dengan kita lebih bisa menjaga hati, pikiran kita dengan selalu baik sangka dan lebih meyakini kepada Allah, itu salah satu malah yang lebih ampuh untuk menjaga kita terserang virus itu sebetulnya ya. Nah, Ya. kasihan. Bagaimana? Mereka sudah terjerumus. Mereka sudah terjerumus, salah memahami ujian ini, malah bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah tambah jauh gitu maksudnya dia. Seandainya kalian tahu, Iya. sengaja Allah menciptakan yang seperti ini. Oh, sengaja Allah menciptakan seperti ini gitu ya. Dia ingin melihat Dia ingin melihat maksudnya. seberapa kuat keimanan para hamba yang ada di dunia. Oh, seberapa kuat keimanan kita hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini maksudnya ya. Nah, dia ingin melihat Mm-mm. takut dengan api neraka apa takut dengan penyakit. Oh, Ternyata begitu. kebanyakan manusia takut dengan penyakit. Dibandingkan dengan takut apa yang nerakanya gitu maksudnya ya. Benar, membungkus diri, Mm-mm. tidak mau beribadah. Mm-mm. Di dunia dia tidak selamat, di Iya. akhirat sudah menunggu siksa kuburnya. Oh, begitu ya, Kia. Terus, Berarti seharusnya menyikapi kondisi dengan kejadian penyakit corona ini, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik sangka khususnya kepada Allah gitu ya, dan juga saling bisa kita menjaga selain kebersihan fisik kita juga hati kita gitu ya Ki ya. jangan ditutup-tutupi, bukan untuk itu. Maksudnya jangan Ditutup ditutupi. dengan perbuatan yang maksiat tidak benar, Oh bukan dibungkus-bungkus. iya iya. Maksudnya bukan tubuh kita dibungkus-bungkus, Iya, mulut tubuhnya, tetapi perbuatan maksiat kita lah seharusnya yang kita bungkus ya Ki ya. Hakikatnya. mulutnya dijaga seharusnya, Mm-mm. bukan ditutup-tutup. Tapi kamu kayak tidak dijaga percuma. Oh begitu ya Ki ya. Bukan mulutnya yang ditutup masker, tetapi jagalah pembicaraan omongan kita itu maksudnya Ki ya. Gitu. Lalu apalagi Aki yang bisa Aki jelaskan atau beri masukan atau nasihat untuk kami, khususnya juga saudara kita yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, apalagi yang bisa disampaikan? Kalian paham? Sesungguhnya kematian itu pasti. Iya, kematian itu pasti. Bukan apakah sebelum penyakit ini ada tidak ada orang yang mati. Betul Aki, betul bahwa sebelum ada corona pun kematian sudah pasti ada dan sudah ada. Dan kenapa harus takut? Betul. Yang kalian harus pahami, Iya, iya. Allah itu maha adil. Allah. Allah itu maha segalanya. Jagalah hati keimanan. Kalau ingat dari hati terdiam dari perbuatan yang tidak benar. Oh, begitu ya Ki ya. Berpuasa bukan hanya fisik, hati juga berpuasa. Maksudnya bukan hanya menahan lapar dan haus, Benar. tapi hati, pikiran kita juga berpuasa, mencegah dari sesuatu yang tidak baik maksudnya ya Ki ya. Baik, mungkin ada pesan apa lagi? Kalau memang ada yang masih perlu disampaikan untuk bisa diambil hikmah, mungkin pembelajaran untuk saudara-saudara kami di luar sana. Ki. Dari zaman dahulu sudah ada penyakit ini. Dari zaman dahulu sudah ada sebetulnya penyakit seperti ini gitu ya Ki ya. Di kala zaman Nabi Ayub, Oh, di zaman Nabi Ayub juga sudah ada penyakit gitu ya. Lalu tapi mereka terbebas mereka terbebas ya. karena yakin kepada Tuhannya. Oh, karena yakin kepada Tuhan yang menciptakan mereka itu maksudnya ya. Nah, kebanyakan manusia hanya takut dengan penyakit. Tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan penyakit. Betul. Kita lebih takut kepada penyakit ya Ki ya, tetapi kita tidak pernah takut
kepada yang menciptakan penyakit itu maksudnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Aku hanya bisa menyampaikan cukup sampai di sini. Oh, Aki hanya bisa menyampaikan sampai di sini ya. Baik, Aki Galunggung. Sebelumnya kami berterima kasih atas informasi yang Aki telah berikan. Mudah-mudahan apapun yang Aki sampaikan dan nasihat-nasihat tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk kami dari kru sini, dari Desa Sejati dan umumnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar sana. Semoga bisa menjaga hati pikirannya, menyikapi dengan bijak dengan adanya ujian dari Allah seperti ini ya. Bukan tangan yang dibungkus. Bukan tangan yang dibungkus ya. Bukan mulut yang ditutup. Bukan mulut yang ditutup maksudnya ya. Perbuatan yang tangan selama ini sedang berbuat maksiat. Oh, perbuatan dari tangan yang sering berbuat maksiat dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang tidak baik. Bersih batas dingin di dunia sudah berhenti. Iya. Belum pedihnya neraka. Jadi apapun yang ada di dunia belum sepedih bakal yang kita alami kalau di neraka nanti maksudnya Ki ya. Baik. Terima kasih Ki atas informasinya. Sama-sama. Mohon maaf. Iya. Aku hanya bisa menyampaikan sampai ke sini. Oh iya Ki, terima kasih. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat ya Ki ya. Semoga apa yang Aki sampaikan juga menjadi satu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mohon pamit. Ya, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita baru saja selesai melakukan proses mediumisasi melalui salah satu mediator. Dan alhamdulillah proses mediumisasi berjalan dengan lancar, selamat, tanpa ada suatu halangan apapun. Dan dari proses itu ada beberapa kesimpulan, ada beberapa pesan yang mana di dalam kita menyikapi kejadian-kejadian atau virus yang sedang mewabah di negara kita khususnya Indonesia dan juga di beberapa belahan negara, bahwa selain kita boleh khawatir, boleh kita takut, tapi jangan sampai kekhawatiran kita, rasa takut itu melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pesan dari mediator yang telah dimasuki atau dirasuki oleh jin muslim tadi, bahwa terkadang kita lebih takut kepada penyakit, tetapi kepada yang membuat penyakit kita tidak pernah takut. Kita menjaga secara fisik, secara dohir dengan kesehatan sangat perlu, sangat baik. Tapi jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu penyakit itu juga bisa ada di tubuh kita dengan izin Allah dan bisa keluar juga dengan izin Allah. Semoga dengan informasi yang tadi telah disampaikan oleh jin yang ada di tubuh mediator tadi, kita bisa menyikapi dengan bijak, ambil sisi positifnya. Bahwa jangan sampai adanya penyakit, adanya virus yang mewabah saat ini bukan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada yang menciptakan kita, malah semakin jauh. Bahwa penyakit kematian itu semata-mata atas izin Allah. Sikapi dengan baik, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Karena apapun yang terjadi, yang paling benar, yang maha benar, yang tidak pernah akan salah, cuman Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan diri kita. Demikian, semoga apa-apa yang telah kami lakukan mulai proses mediumisasi ini bisa ada hikmah, khususnya untuk kami, umumnya untuk saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Semoga kedepannya kita lebih bijak menyikapi penyakit ini. Mari jaga hidup kita agar lebih sehat, tapi jangan pernah lupa, selain menjaga tubuh kita, jaga pikiran, jaga hati kita, selalu baik sangka, berusaha menghindari dari segala perbuatan-perbuatan yang keji, khususnya dari pikiran yang kotor. Mudah-mudahan dengan kita mampu menjaga itu dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari penyakit COVID-19 atau Corona, dan juga kita senantiasa berdoa semoga penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa hidup secara damai tanpa ada rasa takut
dengan adanya virus COVID-19 atau corona itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.